Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apakah semuanya bahagia? Alhamdulillah sehat, bahagia hari ini. Semangat ya. Oke, hari ini saya akan memberikan sedikit tentang pemahaman penyebaran, pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Baik, saya Nupatriani, CGP Angkatan 11. Untuk hari ini saya akan memberikan presentasinya. Tapi sebelumnya kita akan biar semangat kita ada ice breaking ya. Setuju? Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Baiklah, jadi mohon izin Ibu untuk memberikan sedikit semangat pagi hari ini. Lebih ke bagaimana kita untuk lebih fokus saja. Oke, jadi hari ini kita melakukan permainan namanya clap dan boom. Oke, ikuti kata-kata saya. Kalau saya bilang clap, bilang clap. Kalau kata saya bilang boom, bilang juga boom. Gitu. Coba tes ya. Clap. Nanti kata. Oke, bagus. Follow after me. Jadi ikuti setelah saya. Kata dulu ya. Clap. Clap. Boom. Boom. Clap boom. Oke. Sekarang baru kita pakai gerakan. Jadi kalau misalnya clap, boom, boom. Oke. Paham ya? Oke. Ya. Nanti ada tingkatan-tingkatannya. Utamanya. Jadi harus fokus. Oke. Clap. Clap. Boom. Boom. Clap. Clap, clap, boom. Boom, boom, clap. Clap. Clap, clap, boom, clap. Oke ya. Masih dulu. Ya. Bapak Ibu, silakan Ibu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah speaking. Gimana rasanya? Semangat ya? Terima kasih ya sudah hadir di sini ya. Memberikan waktunya untuk bisa paparan saya hari ini. Baik Bapak Ibu, kita sekarang akan mencoba apa sih budaya positif itu, kenapa harus diterapkan di sekolah. Baik, budaya positif itu sebenarnya sudah kita lakukan atau tidak di sekolah? Kita kan guru SMA ini kan mengajarnya kan banyak kelas nih ya, banyak kelas yang kita ajar. Kira-kira kalau ibu bapak masuk ke kelas, adakah kelasnya yang masih kotor? Terus pada saat kita pembelajaran, adakah ibu mengecek meja-meja di kelas itu? Ada. Kira-kira ada sampahnya tidak? Ada. Banyak. Berarti budaya positifnya belum berlaku ya? Belum ya. Berarti mau kita coba usahakan supaya budaya positif itu bisa dilakukan di sekolah. Oke, baik kita coba ya. Apa itu konsep inti budaya positif? Budaya positif itu adalah perubahan paradigma belajar. Artinya bagaimana tuh paradigma belajarnya? Harus diubah mindsetnya supaya anak-anak kita itu bisa berkembang pola pikirnya. Pola pikirnya apa? Diberikan kebebasan kepada mereka karena sesuai dengan kurikulum kita adalah kurikulum merdeka. Berikutnya disiplin positif. Disiplin positif dibuat itu berdasarkan keinginan gurunya atau keinginan siswanya. Keinginan siswa ya, berarti berkeinginan gurunya. Itu akan kita coba diterapkan di sekolah kita. Kemudian ada nilai-nilai kebijakan. Dari disiplin positif itu kita ingin menerapkan nilai-nilai kebijakan apa saja yang harus kita berikan kepada anak itu.
kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apakah Ibu Bapak sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Sudah ya? Bagaimana rasanya? Menyenangkan, gitu ya. Kemudian sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Coba diingat ada berapa elemen dimensi profil pelajar Pancasila, ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Coba sebutin. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada. Yang kedua, berakhlak mulia. Ketiga, keempat, mandiri. Kelima, keenam, pinter kalau ibu pinter nih ya. Masa gurunya udah baca, mesti harus discuss dengan anak-anak siswanya udah baca. Oke ya, lanjut ya. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita selama ini berilusi guru itu mengontrol murid. Apakah kita selalu mengontrol murid? Iya. Ada nggak di antara kita selalu mengontrol murid? Jangan lagi lah, anak itu kan memiliki kebebasan untuk mengontrol dirinya sendiri ya. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan pemerasan bersalah mampu menguatkan karakter. Akhirnya begini, kalau misalnya dari rumah dia memang sudah memiliki disiplin yang kurang, tiba-tiba ke sekolah dia terlambat, terus kita marah-marah. Akhirnya apa? Yang pada dirinya menjadi tebal, karakter pada dirinya yang tipis jadi tebal. Ya, jadi dia pemikiran, oh aku ini kurang disiplin, aku selalu telat. Akhirnya apa? Pemikiran pada dirinya untuk selalu telat terus datang ke sekolah. Terus ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Orang dewasa, gara-gara kita orang dewasa, maka kita berhak memaksa. Seharusnya itu tidak dilakukan. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini yang diharapkan. Apa yang kita berikan, kita contohkan yang memiliki positif, efektif, dan bermanfaat. Oke ya, ini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa tidak kita mengontrol seseorang? Tidak. Seorang diri kita aja nggak bisa dikontrol ya, kita punya dinas sendiri-sendiri ya. Terus stimulus respon teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa tidak? Tidak bisa ya. Kemudian perilaku buruk terlihat sebagai satu kesalahan, satu kesalahan jadi negatif orang itu. Padahal harusnya kan tidak seperti itu. Kalau satu kesalahan berubah pada dirinya, citra pada dirinya, sehingga dia selalu kalau berbuat baik selalu salah, ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Apakah orang bisa mengontrol saya? Tidak bisa. Saya bisa mengontrol orang lain? Tidak bisa. Pemaksaan ada pada wujudnya gagal? Tidak. Model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti di sini posisi kita bagaimana sih kita memahami seseorang itu tentang kondisi dirinya, tentang keluarganya, sehingga kita bisa memahami apa yang dilakukannya itu benar atau tidak. Semua perilaku memiliki tujuan, dia jelas perilaku memiliki tujuan. Tujuannya apa? Baik positif maupun negatif adalah yang dilakukan seseorang itu terkait dengan motif yang ingin dia tuju. Kemudian hanya Anda dan dapat mengontrol diri. Iya, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri.
Anda tidak bisa menurut orang lain. Kolaborasi dan konsep menciptakan pilihan baru, model berpikir menang-menang, gitu ya. Lanjut. Kemudian budaya positif. Budaya itu sebenarnya apa sih budaya itu? Budaya itu adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang kali. Kalau tidak pernah dilakukan maka dia bukan budaya. Makanya budaya ini harus positif supaya dia bisa bermanfaat untuk lingkungannya. Budaya positif, disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Berarti biasanya budaya itu terkait dengan yang diyakininya itu apa dulu. Misalnya nilai-nilai kebaikan, maka yang muncul adalah kebiasaan yang baik-baik. Kemudian disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan serta didik tanpa imbalan dan pengarahan intelektual. Ya, nah ini juga salah nih, misalnya kita mengiming-imingkan sesuatu agar anak itu termotivasi. Boleh sih kita memotivasi, tapi bukan berbentuk atau barang atau juga sesuatu. Kita motivasi dengan perhatian, dengan kata yang baik, atau mungkin dia maju ke depan, kita memberikan kata-kata yang bagus, otomatis dia akan memotivasi untuk maju ke depan. Itu ya. Terus sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke. Ini adalah nilai-nilai kebajikan, nilai disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini adalah contoh-contohnya nilai kebajikan individu atau organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian ada Ibu Primaries, program PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusia, empati, keinginan kawan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik pada dirinya. Oke, kebutuhan dasar manusia. Setiap orang itu punya kebutuhannya, masing-masing orang pasti kebutuhannya berbeda-beda. Tapi pada dasarnya kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, ini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Pada awal sih mungkin orang berbeda-beda ya kebutuhannya, tapi pada dasarnya ada 5 nih. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup kaitannya dengan ya kebutuhan pokok kita ya sebagai manusia itu ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah di sini kadang-kadang kita menghadapi anak-anak kita yang seringkali di kelas itu memiliki suatu kendala atau masalah. Kadang kita tidak tahu di masalahnya apa. Apakah anak itu aman, apakah itu sehat, kita tidak tahu. Kita hanya mengatakan bahwa kamu bersalah, kamu ini. Nah itu sebenarnya kita harus lihat dulu kebutuhan itu ternyata kebutuhan bertaninya mungkin kurang. Kayak kasus anak itu ada yang selalu datang terlambat. Kalau ditanya kenapa saya sakit bu, ternyata pas ditelusuri dia ngekos, terus karena kurang perhatian orang tua malah kesehatannya kurang sehingga dia sering terlambat ke sekolah. Oke, kemudian kasih sayang itu adalah kebutuhan yang sangat terpenuhi oleh semua orang ya. Kasih sayang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan dikenal, itu adalah semua kebutuhan sayang. Kesayangan itu sangat penting karena apa? Karena anak kita itu butuh perhatian, mungkin di rumah tidak diperhatikan orang tuanya, maka dia suka over di kelas ya supaya bisa diperhatikan, dikasih sayang. Kemudian penguasaan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah diri
dirinya. Nah di sini penguasaan, terkadang ada seseorang yang ingin diakui ya, supaya karena diri dia tuh kebutuhan penguasaan itu sangat kuat pada dirinya, sehingga pengen diakui supaya dia mampu, supaya ini yang nomor satu di kelasnya. Itu adalah salah satu kebutuhan penguasaan. Kemudian kebebasan ini rasa ingin tahu. Kayaknya semua orang sih pengennya bebas semua ya, tapi karena dia mungkin bersekolah atau mungkin dia menjadi seorang bekerja pada suatu aplikasi, maka kebebasan itu akan berkurang karena kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah atau di lembaga tersebut. Maka kebebasan itu adalah kebutuhan yang mutlak yang memang dibutuhkan seseorang. Dan akhir-akhirnya apa, untuk bekerja sama menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kesenangan itu hal yang sangat dibutuhkan setiap orang, karena kesenangan untuk dirinya, menyenangkan orang lain, menyenangkan saudaranya, dan sebuah kesenangan. Apalagi anak-anak ya, anak-anak kita kalau di kelas ini sukanya bermain-main ya, humor, itu adalah salah satu kebutuhan dirinya akan kesenangan. Bahkan pada saat kita ngajar, terkadang anak-anak itu bermain lempar-lemparan ya, itu merupakan salah satu kesenangan ya, tapi kesenangan ya disalahartikan dengan hal yang negatif. Oke? Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasinya ada intrinsik dan implisit. Motivasi intrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan pengenalan orang lain, untuk menjadi orang yang mereka ingin dan menghadiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah di sini kan bisa kita lihat terkadang anak-anak kita itu lebih cenderung dia motivasinya berlaku pada mana kira-kira? Gimana? Ekstrim, karena pengaruh dari teman. Yang mungkin dari rumah dia sudah punya budaya yang baik dari orang tua, tapi karena dia mungkin lingkungan temannya ini akhirnya berpengaruh terhadap motivasi dia. Apalagi motivasi di kelas mungkin ingin menjadi juara karena ada faktor hal tertentu atau mungkin karena persaingan tertentu, sehingga dia ininya harus lebih dari orang lain. Lanjut. Bagaimana? Masih semangat? Aku nak SPT lagi. Karena itu asal sebenarnya SPT terus. Nak SPT aku. Coba tegak coba. Kalau bilang mangga, ini mangga. Kalau mangga ya, apel nih kalau mangga berarti tengah sama yang kalau tiga ada dua terus ada tiga kalau anggur berarti Ya. Jadi kalau saya bilang apel, anggur, ya boleh bermulut kayak ini boleh. Mangga, ya. Jadi cerita, pada suatu hari ibu pergi ke pasar. Pada di pasar itu ibu pengen membeli buah. Buah pertama adalah buah apel. Tiba-tiba aku pengen buah mangga. Pengen buah anggur. Galau lagi apel lagi. Mangga. Akhirnya apel aja. Boleh, sudah cukup. Oke ya, lanjut kita ya. Lanjut berikutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman atau penghargaan. Kalau hukuman itu sangat menyakitkan. Hukuman itu bukan hanya dicubit ya, tapi dengan berkata-kata, apalagi dengan intonasi yang tinggi, itu juga namanya hukuman. Hukuman itu bukan dirasakan di kulitnya, tapi di hatinya. Hatinya tersentuh karena kata-kata yang tadi
gitu ya. Kadang kita memikir hukuman itu harus dicubit, harus ini, ternyata tidak. Kata-kata adalah sebuah hukuman. Makanya kalau saya biasanya saya minta maaf nak ya, maaf kalau ibu, nah biasanya kayak gitu ya, supaya dia tidak tersakiti hatinya, gitu. Tidak, ya tadi karena kata-kata tadi hukuman tadi tidak nyaman, jadi merasa takut pas pelajaran kita. Terus nanti ibu mama, ayo kamu ya hari ini kita cara meringkas dari halaman 20 sampai halaman 30, misalnya banyak banget. Nggak bisa bu, aja di rumah juga sampai jam 12 malam. Nah itu namanya memaksa ya. Terus murid menyembunyikan kesalahan lagi karena dia rasa takut, dia nggak berani ngomongin sama gurunya gitu ya. Kemudian murid menjadi rendah diri dia karena dia mungkin nggak bisa melakukan, akhirnya dia menjadi rendah diri. Kemudian yang paling bagus itu penghargaan. Ini bukan ya, penghargaan itu tidak efektif, benar, penghargaan tidak efektif. Merusak hubungan karena yang biasanya kalau kelas itu yang dapat itu baik, otomatis yang lainnya menjadi ada sifat jealous atau iri ya gitu ya. Mematikan kreativitas, memasuki ranking, merampas hak dan penghargaan dirinya. Nah ini identitas sukses, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi biasanya memuatkan jangka panjang. Iya, yang kita lakukan itu memberikan jangka pendek ya, jangka pendek. Terus perlu monitoring berkelanjutan, artinya perlu merefleksi diri, kira-kira yang kita lakukan ini bagus atau tidak, atau perlu dilanjutkan gitu ya. Stimulus respon, bagaimana respon yang kita hadapi terhadap anak-anak kita, karena kan kita menghadapi anak-anak di sini ya. Kemudian murid menghormati, dengan adanya stimulus nanti anak menghormati peraturan yang akan dibuat gitu. Kehilangan waktu untuk jadi anak akan kehilangan waktu untuk menulis kesalahannya karena kita menerapkan hal yang seperti ini gitu. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, dengan adanya restitusi, murid menjadi bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Fokus pada penyelesaian masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dari kontrol, murid bersalah dan perbaiki kesalahan. Otomatis di sini kalau ada restitusi, anak merasa dihargai, dia mampu melakukan apa yang harus dikatakan, bukan kita menghakimi anak itu, tapi bagaimana cara kita itu supaya solusinya itu bisa teratasi oleh anak itu sendiri. Mungkin kita akan memberikan arahan atau pada anak itu supaya anak itu lebih baik lagi. Lanjut adalah konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan budaya positif pada murid. Pengertian restitusi, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi restitusi itu adalah menciptakan bagaimana si siswa itu, murid itu dapat mengenali permasalahan yang mereka rasakan, kemudian mereka murid merasa bisa mengeluarkan apa solusi-solusi yang ada pada permasalahan yang mereka hadapi, gitu ya. Kemudian ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi restitusi itu bukan menebus kesalahan atau anak dianggap kita bersalah karena hukuman tertentu, tapi dia belajar dari kesalahan yang dia buat sehingga tujuannya supaya tidak akan terjadi lagi. Memperbaiki hubungan, tawaran dengan paksaan, berarti kita menawarkan paksaan itu. Kalau bukan paksaan berarti anak dengan sukarela akan menceritakan apa hal yang mereka rasakan. Restitusi untuk ke dalam dirinya, hanya betul dia melihat ke dalam dirinya, ada apa dengan dirinya, ada kenapa bisa terjadi. Secara tidak langsung nanti anak akan menjawab. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan ini, yang mungkin di antara 5 kebutuhan dasar itu anak ada yang kurang, sehingga dia mencari cara supaya hal itu bisa diketahui orang lain. Makanya kita sebagai guru harus tahu kira-kira kebutuhan dasar apa yang mendasari dia sehingga berbuat seperti itu.
cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusinya. Restitusi ini kita fokusnya bukan pada masalahnya, tapi solusinya, gimana jalan keluarnya supaya nggak terjadi lagi. Mengembalikan murid yang berdasarkan pada norma. Sehingga kalau dia tidak kita menghakimi, dia merasa seseorang yang bisa dipercaya, sehingga dia bisa kembali kepada kelompoknya, gitu ya. Nah, di sini kita nih sebagai guru itu ternyata ada 5 posisi kontrol guru. Kira-kira nanti kita tuh di posisi yang mana, gitu ya? Posisi yang mana? Pertama sebagai penghukum. Kedua, ini penghukumnya bagaimana ya? Penghukum itu bisa kita sebagai guru tuh melihat kondisi kesalahan anak itu kita hukum secara langsung. Terkadang kita pernah ya di kelas itu misalnya, dia tidak mengerjakan tugas, ayo kalian itu tulis di dalam bukumu 100 kali atau 150 kali saya akan mengumpul tugas mata pelajaran tertentu. Itu adalah sebuah hukuman. Itu adalah hal yang sangat tidak diinginkan oleh anak kita. Kemudian membuat rasa bersalah. Bagaimana sih hal itu bisa membuat anak merasa bersalah? Kemudian kita sebagai teman atau sebagai pemantau atau sebagai manajer. Kan hebatnya guru itu kalau di perusahaan itu posisi paling penting itu adalah seorang manajer ya. Kita nggak susah-susah lagi menjadi guru itu. Guru itu sebenarnya posisi manajer kalau kita menemukan hal yang seperti ini. Itu adalah pilihan-pilihan kita. Kita pengennya yang mana ya? Nah, oleh karena itu baiknya kita lihat dulu video berikut ya tentang 5 kontrol guru ini supaya lebih paham lagi, biar nanti kita bisa introspeksi yang mana ya. Kalau kita masih masuk dalam kategori penghukum atau pemantau, mungkin kita bisa memperbaiki diri kita supaya kita menjadi seorang manajer gitu ya. Bayangkan jadi manajer nih, posisi tertinggi di perusahaan, berapa gajinya manajer? Oke, kita tonton ya videonya berikut ini. Kalau belajar ide dari Bapak Guru dalam penerapan disiplin salah satu tugas yang dikenakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seseorang pendidik agar dapat menghadapi diri. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikenakan oleh gaya dosen dan contoh penerapan. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naden yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu mengatakan
Terus saya Ibu. Ya sudah sana. Nanti lain kali tinggal kita lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Mungkin senang Ibu. Mungkin Ibu. Bisa? Bisa, Bu. Ya sudah sana semua. Sudah solusi aksen lagi. Kami ada saja. Dalam sistem ini berbicara dengan adab suara ramah atau sebelum istilah beliau untuk menjaga suasana tetap
Oke, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menonton ya video 5 kontrol guru. Kira-kira kita nanti di posisi yang mana ya gitu ya. Dari yang kalian tonton tadi, ada nggak yang mau menjelaskan atau menyebutkan dirinya sekarang ini saya itu posisinya di mana gitu ya, sebagai guru itu apakah sudah menjadi manajer gitu ya? Belum ya? Coba deh pendapatnya satu aja, siapa ya? Nah Ibu, ini Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, nama saya Siti Malasa. Saya akan berpendapat tentang yang 5 posisi kontrol dulu. Kalau saat ini saya posisinya masih di depan, tapi sedang berusaha untuk memantau dan nanti jadi insya Allah ke manajer. Ceritanya kayak mana kok bisa di posisi teman? Kalau dengan siswa kayak mana contohnya? Misal saya tuh punya kesepakatan dengan siswa, kalau saat pelajaran biologi itu harus bawa buku paket, harus tetap dibawa setiap hari. Setiap ada pelajaran biologi gitu. Wajib itu ya? Wajib. Karena mereka kelas 12 sudah semua buku biologi itu. Jadi saat pelajaran biologi mereka tidak ada yang beberapa siswa yang tidak bawa buku. Pertama saya suruh ke luar kelas. Luar kelas. Bukan dulu ini Bu, tapi sudahnya kayak apa namanya? Kayaknya tegas gitu ya. Oh iya ini tegas, pas sudah di belakang udah mereka keluar tuh ya nggak enak, nggak tega gitu ya. Tidak enak, tidak enak. Karena tadi sudah, keluar, masih ada lagi. Jadi belum maksimal, belum maksimal. Oke, semoga nanti Bu Cindy jadi manajer ya. Terima kasih Bu Cindy. Ada lagi nggak? Satu lagi. Nah ini Sekina. Sekina. Posisinya sebagai apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sakina. Di posisi 5 posisi kontrol guru ini, kalau saya merasa ini selama ini sebelum saya mengetahui materi yang ada ini, posisi saya ada di teman juga sama kayak Ibu Cindy tadi. Karena di posisi teman ini, di pelajaran saya ini butuh sering berkelompok, terus mereka juga bersosialisasinya nggak canggung-canggung. Jadi kalau untuk konsul sesama guru nggak ada yang takut, terus nggak ada pokoknya ngerasa ini guru nih sebagai teman. Kalau posisinya seperti itu kemarin ya. Tapi selain itu juga selain ke teman, posisinya ke pemantau juga Bu. Karena di mapel saya Bu di seni budaya itu butuhnya seperti itu. Selain dari kita pendekatan sama anak yang lebih secara kekeluargaan teman, terus juga dipantau anak itu selama ini. Jadi kayaknya kalau sudah tahu materi ini ya nanti diusahakan untuk menjadi jadi diusahakan jadi baik dari pemantau yaitu teman juga nanti dikurangi sedikit-sedikit. Jadi bisa ke manajer insyaallah. Terima kasih ya, tadi berarti sudah ditonton videonya, ternyata bisa melihat nih diri kita nih, introspeksi diri, ternyata baru sampai di sini ya gitu ya. Hebat sekali kalau kita dulu jadi manajer, gak apa jadinya sekolah ini kalau kita jadi manajer ya.
di perusahaan ada manajer dibayarnya mahal, wah kita apa lagi. Oke, kita lanjut ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol, sebenarnya sih kita tuh udah tahu ya, cuma biar lebih paham lagi gitu ya. Contoh penerapan posisi kontrol guru, misalnya kaitannya dengan tidak memakai atribut, ini sering sekali kita lihat ya setiap hari Senin, kadang itu pas upacara ya gitu ya, atau pada hari-hari sebelumnya gitu ya. Pertama dalam hormat pada berbeda selama 1 jam. Pernah tidak dilakukan ini? Pernah, nggak pernah ya. Mungkin bagian yang lain kali pernah melakukan itu ya, sehingga kita tidak ya. Hormat pada bendera selama 1 jam, berbuku atau nanti nyapu kaliannya di halaman itu ya, karena terlambat sekolah. Nah itu sering juga kejadiannya gitu ya. Terus berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu ini kalimat membuat merasa bersalah. Berapa kali Ibu Bapak harus memberitahu kamu mengecewakan Ibu Bapak. Ini biasanya mengecewakan sekali. Atau misalnya udah jam berapa ini? Kok baru datang? Kok pagian itu merasa bersalah kayak gitu. Pernah kan gitu ya? Nah kira-kira gitu. Kemudian ayo dong ikuti aturan sekolah, kalau membantu ibu, bapak yang sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berubah seperti ini lagi ya. Jadi teman ya, tadi masih ada itu guru kita jadi temannya gitu ya. Nah jadi nanti jangan lagi ya dikurangi pengen manajer kan. Nah, kemudian kamu melanggar peraturan sekolah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya, potong rambutnya besok dan jangan diulang lagi. Itu pemantau. Dia hanya memantau, melipiki. Kalau ngomongnya yang marah yang salah mulai melipiki. Nah ini salah, kau ya. Nah itu ya, jadi kayak gitu. Nah ini yang kita citakan menjadi seorang manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Apa tuh maksudnya? Bisa kayak gitu. Coba ingat-ingat. Oke, coba ingat-ingat katanya. Oh iya, itu kesalahan, baru ingat deh ya. Kira-kira bagaimana cara kamu perbaiki? Biasa kayak gitu anak-anak. Tapi lama-lama nanti datang mencoba mengeluarkan apa yang sedang terjadi. Itu adalah manajer. Oke, lanjut. Keyakinan kelas. Nah, untuk supaya kita anak itu memiliki budaya positif, maka kita juga harus menerapkan namanya keyakinan kelas. Di sini ada mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Kira-kira yang dikatakan keyakinan kelas itu seperti apa ya? Nah, yang bukan peraturan kelas itu seperti apa? Nah, kira-kira kalau peraturan kelas itu biasanya buat siapa? Gurunya membuat peraturan, atau kita wali kelasnya yang punya otoritas yang membuat nanti kamu ini, jangan ini, gitu ya. Terus kalau keyakinan kelas itu dilakukan secara bersama-sama, kesepakatan, gitu ya. Ini contoh-contohnya keyakinan kelas, peraturan kelas. Kira-kira ini disebut keyakinan kelas atau peraturan kelas? Peraturan. Kembalikan barang saya. Dilarang mengganggu orang lain. Boleh nggak mengganggu orang lain? Tidak boleh. Tapi kata-katanya harus diubah, gitu ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini apa ini? Keyakinan. Hadir di sekolah 15 menit ya. Keyakinan. Dilarang melakukan kekerasan. Oke, kenapa perlu ada keyakinan di kelas itu? Keyakinan di kelas itu ya. Keyakinan kelas itu sebenarnya dibuat adalah sebuah impian siswa kita ingin kelasnya supaya lebih baik, maka dibuatlah keyakinan kelas itu. Awalnya itu kan kesepakatan tuh antara siswanya, kemudian antara gurunya atau wali kelasnya. Dia membuat kesepakatan, setelah disepakati
mantra berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, dibuat dalam pernyataan positif dan kata-kata negatif. Jangan, tidak, harus, misalnya. Sedikit saja agar mudah diingat, sedikit aja kata-katanya, nggak usah panjang lebar ya. Sesuai dengan kondisi kelasnya, sesuai dengan kebutuhan kelas. Karena kelas 1, kelas yang lain itu berbeda-beda. Antara kelas A, kelas B itu pasti beda kebutuhannya. Kemudian semua warga sekolah, ya semua warga sekolah harus dilibatkan itu. Seperti yang di kelas, kalau misalnya hanya satu kelas aja yang buat, tapi ini tidak, wah itu berarti tidak akan terlaksana yang namanya budaya positif. Apalagi kita kan PNM, perilaku kita adalah disiplin positif, maka harus diterapkan mau tidak mau ya ibu bapak apa menjadi wali kelas, jadi nanti buat keyakinan ke kelas ya gitu. Lanjut. Kemudian kita adanya segitiga restitusi. Di sini adalah segitiga adalah proses dialog yang dijalankan oleh seorang guru dapat langsung murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini segitiga restitusi itu dibuat untuk supaya murid itu punya tanggung jawab. Di sini berisi apa? Bagaimana kita menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang sama, menanyakan keyakinan pasti. Intinya kita di sini butuh yang namanya keyakinan ke kelas. Oke Bapak Ibu, semangat ya. Semangat, semoga semangat Bapak Ibu yang baik hati ini. Ya, baik, untuk lebih kita dipaham lagi, kita Ibu, saya nanti akan memberikan beberapa kasus tentang segitiga restitusi. Nanti dilihat itu kasus-kasusnya ya, yang apa terkait dengan kasus tersebut dari segitiga restitusi. Baik, ini akan saya bagikan. Kita bagi langsung aja dikelompokkan satu meja aja ya, itu aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Adam Ramadan. Saya adalah guru mata pelajaran sejarah. Baik, di sini saya mendapatkan kasus untuk melakukan bedah kasus pada kasus 3. Nah, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pembelajaran. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain-kali perhatikan, sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu, dan Fajar pun dia membisu. Posisi faktor yang diambil Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar itu membuat merasa bersalah. Hal ini bisa dilihat pada pemilihan kata pada ibu yang disampaikan oleh Ibu Dani seperti gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan sama ibu. Nah, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan seperti apa yang diperlukan oleh Fajar? Nah, di sini menurut saya sendiri, tentu yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Guru dapat mendekatkan pembelajaran sosial emosional,
menggunakan pendekatan humanis yang memotivasi peserta didik, dan guru dapat menggunakan pemilihan kata, di mana pemilihan kata itu dapat mendukung peserta didik tersebut. Seperti penggunaan kata terima kasih Fajar, apakah yang lain bisa mengerjakan apa yang di depan? Walaupun peserta didik itu mengalami atau membuat suatu kesalahan, guru tidak melakukan pendekatan, di mana pendekatan tersebut agar peserta didik itu tidak merasa kecewa atau tidak merasa kecil hatinya. Kita juga sebagai seorang guru perlu membuat peserta didik itu termotivasi belajar, tidak menjadikan peserta didik itu merasa bersalah, dan guru dapat menekankan bahwa posisi guru itu sebagai fasilitator yang memfasilitasi belajar peserta didik, memberikan dukungan belajar pada peserta didik sesuai dengan filosofi Yaya Dewantara Tutbudi Handayani. Bila mana ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, apa yang akan diajukan? Jelaskan. Nah, menurut saya sendiri, pertanyaan yang bisa diambil atau diberikan oleh ibu Dani jika ibu Dani mengambil posisi pemantau, seperti apa yang kamu lakukan Fajar ketika ibu sedang memberikan materi? Perhatikan apa yang ibu sampaikan ya Fajar. Nah, pemilihan kata merupakan hal yang sangat penting dalam penyampaian komunikasi guru pada peserta didik. Di mana pemilihan kata yang baik, maka peserta didik akan termotivasi belajar dan mereka tidak merasa kejahatan dan juga tidak merasa bersalah. Apabila ada adalah kepala sekolah di sekolah saja dan mengetahui hal ini, bagaimana kita bekerja? Yang tentu berkoordinasi dengan wali kelas dan orang tua. Guru dapat melakukan, kepala sekolah dapat mengarahkan kepada guru bahwa pentingnya melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui bagaimana Fajar itu di rumah, apakah bagaimana karakteristik Fajar sudah di rumah, bagaimana kebutuhan belajar Fajar di rumah. Karena di kasus 3 ini saya menggarisbawahi bahwa Ibu Dani itu menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Berarti Ibu Dani itu tidak menggunakan media pembelajaran, di mana sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yaya Dewantara bahwa mengajarkan peserta didik itu sesuai dengan program zamannya. Nah, sehingga dengan melakukan asesmen kognitif yang dilakukan oleh ibu dengan arahan kepala sekolah, tentu guru dapat mengetahui bagaimana gaya belajar Fajar di rumah. Mungkin apa yang diterapkan oleh guru di dalam kelas itu tidak sesuai dengan gaya belajar Fajar, sehingga Fajar merasa bosan dan juga tidak termotivasi untuk belajar. Dan juga orang tua perlu mengetahui bagaimana Fajar ketika di sekolah, sehingga orang tua dapat melakukan pemantauan. Jadi pemantauan tidak hanya dilakukan oleh guru ketika di sekolah, tetapi orang tua juga harus tahu bagaimana kondisi anaknya saat di ruangan sekolah atau di ruangan kelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu dalam guru penggerak. Oke, dan tadi kita sudah membahas tentang beberapa kasus. Di sini sebenarnya sudah paham ya untuk menjadi seorang manajer Garuda caranya ini. Oke, untuk menstabilkan untuk lebih memahami itu, kita coba menstabilkan identitas itu dalam segitiga restitusi gitu ya. Baik, yang pertama itu berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian ini ada kalimatnya, berbuat salah itu wajar, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang bersalah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Validasi tindakan yang salah, ya. Kemudian berikutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Di sini kalimatnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kira-kira itu yang penting. Kemudian menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan
keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Baik ya, dari pemaparan saya tadi semoga dapat kita pahami dan mungkin kita nanti akan berusaha merubah diri kita menjadi guru yang di posisi manajer ya, di situ ya. Nah ini beruntung dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO, manajer yang menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab, standar pendidikan nasional. Oke, itu Bapak Ibu, semoga bisa dipahami dan kita bisa menerapkan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan untuk bisa melalui pemaparan saya ini. Semoga Allah bisa membukakan hati kita dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Kira-kira kenapa sih kita harus membuat keyakinan kelas? Kenapa? Ya, keyakinan kelas itu akurat atau kesepakatan? Kalau aturan Aturan itu larangan. Kalau aturan itu larangan yang dibuat oleh otoritas sebagai wali kelas. Kalau kesepakatan dibuat secara bersama-sama, gitu ya. Apa isi keyakinan kelas itu adalah sebuah impian. Jadi kita itu di kelas itu punya impian. Impiannya apa? Kira-kira ya, supaya kelasnya menjadi nyaman, tentram dan enak, gitu ya. Nah, itu disepakati. Kalau sudah disepakati, sudah dapat, baru itu namanya keyakinan kelas. Nah, hari ini Ibu minta tolong kalian untuk membuat keyakinan kelas yang memang kamu pengen tuangkan di situ yang dia minta tolong. Nah, di pelajaran ini nanti ditulis ya, berapa setelah tulis langsung tempel di situ, nak ya.